Kau ku cinta, Kau ku cinta, Yesus, Kau ku cinta. Kaulah Bapa-Ku, Kami mengagumi kasih. Haleluya. Teman-teman sama-sama kami. Mengagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai sekarang Tuhan ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami mengagumi Engkau. Dalam hati kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kemuliaan bagi Dia, teman-teman. Jauh lebih dalam kita menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita, teman-teman. Kita satukan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa ini, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat Indonesia, Tuhan Yesus, sampai sekarang ini Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami bawa pemimpin kami Tuhan dan seluruh tenaga medis Tuhan Yesus, semua aparatur pemerintahan yang ada Tuhan di bangsa kami Tuhan Yesus, yang berjela atas bangsa kami. Buat pemimpin kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu sempurna atas pemimpin kami dan atas semua jajaran pemerintahan dan semua tangan-tangan yang berjelah ya Tuhan Yesus atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan daripada penyakit sampar COVID-19, bahkan daripada krisis ekonomi sempurna atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami bawa kota kami, kota Depok, ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak buat kota kami. Terima kasih Bapak buat Pak Idris dengan wakil dan seluruh tim yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat mereka semua, dan kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu, ke dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, ke dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu juga mengalir melalui mereka Bapak, dan bekerja bersama-sama dengan mereka, bahkan atas mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Shalom-Mu turun atas bangsa kami dan kota kami Tuhan, kota Depok Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bawa Tuhan Yesus, pemimpin kami, pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Buat Pak Niko Tuhan Yesus, Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu.
Kami percaya perlindungan-Mu sempurna buat pemimpin kami Bapa, buat Pak Niko dengan keluarga dan semua pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Bahkan kepemimpinan-Mu gak lepas Bapa atas beliau Bapa. Engkau semakin memimpin juga Pak Yongki Tuhan Yesus di tempat ini di Rayon 9 Tuhan. Engkau semakin senantiasa Tuhan Yesus bekerja. Bahkan di atas goncangan-goncangan sekarang ini Tuhan, pemimpin-Mu Engkau kuatkan Tuhan Yesus untuk menguatkan setiap kami kembali juga Tuhan. Nah, kami menyerahkan pemimpin kami Kabil Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, atas segala pergumulan Tuhan Yesus, atas segala goncangan juga yang Kabil harus hadapi mengenai anak muda Tuhan. Kami percaya Bapa, atas Youth Home for Generation Tuhan, ada sesuatu yang besar setelah ini Tuhan. Nah, kami serahkan pemimpin kami Tuhan, dan semua leaders HOG yang ada Tuhan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, dan semua buat semua anak-anak muda Tuhan yang lagi ada di rumah Tuhan Yesus, yang menonton live streaming ini Tuhan. Biar Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, jauh lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam satu nama yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yesus, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, sembah kami Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama sembah di puji. Sama-sama katakan, pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, gunaikan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, gunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Sembah Dia lagi teman-teman. Sama-sama kita katakan, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian,
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian kami Tuhan dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau yang awal, yang akhir. Kau yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah Dia jauh lebih dalam lagi teman-teman. Oh ya Allah, kita bersorak jauh lebih dalam. Sembah Dia jauh lebih dalam lagi teman-teman. Oh ya Allah, kita mau nyanyi dan bersorak buat Dia teman-teman. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tentu, laut bergelora dengan namamu Tuhan. Namamu, ku bersuka atas perbuatanmu. Namanya kami mengasihimu Tuhan. Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita sembah Dia jauh lebih dalam teman-teman. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Mendengar namamu Tuhan. Kami bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah-Mu, kami mau bersorak Tuhan di hadapan-Mu, bersuka cita Tuhan. Bahkan di saat-saat seperti ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa, kami ucap syukur. Teman-teman yang percaya sama kita katakan, amin. Kita sama-sama puji Tuhan.
sharing dari teman kita Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Home for Generation, apa kabarnya? Gue berdoa supaya kita selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah kali ini gue mau sharing tentang disciple, tentang murid Yesus, bagaimana kita dapat menjadi murid, bagaimana kita gue mau ngajak kita untuk meneladani tentang murid Yesus. Nah, langsung aja kita buka di ayatnya di Markus 4 ayat 33 sampai 34. Markus 4 ayat 33 sampai 4, gue akan bacain. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya di Markus 4 ini, Tuhan Yesus banyak menggunakan perumpamaan untuk mengajar kepada orang-orang banyak. Mengapa menggunakan perumpamaan? Dikatakan di ayat 33, supaya sesuai dengan pengertian mereka. Tetapi kali ini yang gue bahas bukan tentang perumpamaan, gue mau ngajak kita menyoroti di ayat 34, bagaimana ada perbedaan antara Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan mengajar para muridnya. Di ayat 34 dikatakan, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, kata secara tersendiri yang gue dapatin adalah berbicara tentang hubungan. Ada hubungan yang intim antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus. Nah, seperti kita ketahui, murid-murid Tuhan Yesus mengikuti kemana Tuhan Yesus melayani. Mereka tahu apa yang dirasakan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, gitu juga dengan kita sebagai muridnya Tuhan Yesus. Untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, mari kita buka ayatnya di Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Gue bacain. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, yang harus kita ketahui bahwa Tuhan rindu untuk memberitahukan perjanjian Tuhan kepada kita, untuk dapat memberikan isi hatinya Tuhan Yesus kepada kita, untuk memberikan kehendaknya, untuk mengasih tahu kehendak yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita, untuk kita laksanakan dalam hidup kita. Nah, itulah mengapa punya hubungan yang intim menjadi penting bagi kita, untuk supaya kita dapat tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya tentang menjadi seorang murid adalah berbicara tentang melakukan perintah Tuhan Yesus. Sebagai seorang murid Tuhan Yesus, kita harus dapat melakukan perintah-perintah yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di Alkitab banyak contoh yang bisa kita teladani dari para murid Tuhan Yesus, bahwa murid Tuhan Yesus melakukan perintah-perintah yang diajarkan Tuhan Yesus. Kenapa mereka mengikuti, taat kepada perintah Tuhan Yesus? Yang gue dapetin adalah karena mereka percaya bahwa ketika bersama Yesus, ke depannya hasilnya adalah kebaikan. Semua yang diperintahkan dari Tuhan Yesus pada akhirnya adalah membawa kebaikan bagi mereka. Karena itu mereka tidak takut, karena itu mereka tidak merasa bimbang untuk taat kepada perintahnya Tuhan Yesus. Nah, kita bisa lihat di Mazmur 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10 dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi ketika kita percaya, ketika kita berpegang pada perjanjiannya Tuhan, berpegang pada peringatannya Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ketika kita mengikuti step by step, ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, kita harus tahu bahwa akhirnya adalah kebaikan, mendatangkan kebaikan pada kita, bukan mendatangkan kecelakaan. Karena itu kita harus taat pada perintahnya Tuhan, harus melakukan perintah yang Tuhan ingin kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak melakukan kehendaknya Tuhan, namun ketika dihadapkan pada masalah-masalah sulit, kesulitan, justru kita menyalahkan Tuhan.
Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Tapi bagaimana kita harus terus mengikuti perintahnya Tuhan. Nah lalu berikutnya yang gue mau sampaikan tentang menjadi murid atau Tuhan Yesus adalah seorang murid hidupnya berbuah. Seorang murid Tuhan Yesus hidupnya harus selalu berbuah. Menghasilkan buah yang baik, menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin ada karunia roh atau mungkin apapun yang kita lakukan yang bermanfaat bagi sekitar kita. Kita bisa buka di Yakobus 2 ayat 18. Gue akan bacain. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi sesungguhnya ketika kita berbuah, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, sesungguhnya kita sedang mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu Tuhan bilang kita adalah terang dan garam dunia. Terang dan garam berbicara tentang sesuatu yang dapat langsung dirasakan oleh orang banyak, dapat berguna bagi orang banyak. Begitu juga dengan kita, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan hal-hal baik, berbuat buah yang baik, berbuah yang baik, kita juga akan menjadi saksinya Kristus untuk dapat memuliakan namanya Tuhan. Dan sekarang kembali kepada responnya kita. Apakah kita mau hanya menjadi orang yang melihat Yesus dari kejauhan, hanya yang memantau Tuhan Yesus dari kejauhan, atau kita mau bergabung menjadi murid Tuhan, merasakan proses bersama Tuhan, diproses Tuhan, sampai pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi itu teman-teman yang mau gue sampaikan hari ini, bahwa tentang menjadi murid, yang pertama punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang kedua kita harus turut kepada perintah-perintahnya Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya Tuhan, dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa hidup kita harus berbuah. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. You are here, moving in the midst. I worship you. You are here.